Dari apa yang kau dapat? Iman. Celaka harta kau itu, nggak manfaat walaupun kau berjubah. Dia punya pesantren. Ngaran si Iman. Yo, kita datang kade ke tempat ieu. Maksud jeung tujuna, aing teu deuk ngomongkeun ilmiah, aing teu deuk ngomongkeun masalah nasab. Nu endek diajak ukula nyaeta sumpah serapah bermubahalah jeung kaula. Teman, saya menyikapi masalah pembenci para habaib. Saya menantang mubahalah. Saya siap mubahalah. Saya undang tuh wali dangdut sama si Imad, si Fuad Pleret, si Kod. Siapa lagi? Si wali udah tobat ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Si Abbas. Mereka-mereka yang tidak percaya para habaib, yang menghina keluarga Nabi. Saya siap membalas. Tentukan waktunya, siap ditonton sedunia di Monas. Saya tunggu jawabannya. Nah, saya setuju tentang tadi antar janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana. Dan kita mubahalah, taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah, bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan tanggung. Ya? Siapa yang berdusta di antara kita, ya? 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Setelah dipikir-pikir, ini ada beberapa video ya. Ada yang pertama itu melaknat juga itu, tapi yang dilaknat hartanya Said Qori itu, bukan melaknat orangnya. Jadi nggak sama dengan yang wafat itu. Kemudian sisanya adalah ngajak mubahalah. Jadi belum melakukan mubahalah tapi baru ngajak. Dan belum ada yang melayani, sehingga pada akhirnya mereka sehat-sehat saja, belum ada yang meninggal. Jadi mungkin kata kuncinya itu jangan melaknat Kiai Haji Imaduddin, jangan mubahalah atau sumpah pakai Al-Quran melaknat Kiai Haji Imaduddin. Walaupun sebetulnya mubahalah kan mestinya kayak bener kayak tadi itu diajak gitu, siapa yang mau gitu. Ada yang bilang kapan saya mubahalah gitu. Ya itu sudah ada yang nantang-nantang, nggak ada yang mau juga kan. Tapi misalnya ada yang mau mubahalah dengan saya gitu, ya boleh. Cuma jangan serem-serem gitu ya, jangan mati tidak beriman, janganlah. Jadi mari bermubahalah dengan saya. Kalau nasab Alawi itu batal, saya itu gatal-gatal gitu. Kalau nasab Alawi sahih, kamu yang gatal-gatal. Gitu aja Pak. Nggak usah serem-serem segala mati kafir lah, segala dilaknat, kepala pecah atau apa. Janganlah, untuk apa juga. Apa-apa yang dipertaruhkan itu harus sesuai gitu ya. Ini bertaruh untuk apa? Kenapa harus sebesar itu taruhannya? Jangan ya. Kenapa konten saya menjadi si receh ini? Ya karena yang ditanggapi juga receh sekali ya. Ya kita kalau belanja sayur kan bawa duit 5.000 kan dapat sudah. Nggak usah berat-berat gitu ya. Jadi kalau diperhatikan, ditelaah itu kan banyak itu. Kalau masih hanya mencela, mengutuk-ngutuk asal tidak melaknat mungkin ya. Ngutuk-ngutuk melaknat ya. Ya pokoknya bukan laknat lah. Mungkin mengatakan bodoh atau mengatakan apa itu kan udah sering itu. Masih baik-baik saja itu, banyak yang begitu itu. Tapi yang kemarin ini mungkin bukan mungkin ke melaknatnya itu ya. Ya. Untungnya saya belum pernah melaknat sih. Dan belum pernah mubahalah juga. Karena ya kasihan aja gitu kalau tiba-tiba mati gara-gara itu.
Janganlah ya. Jangan-jangan mereka ini yang mau bahala ini sudah tahu kalau mau bahala langsung mati gitu. Kalau melaknat langsung mati gitu. Makanya Syed Khori itu nggak melaknat orangnya, melaknat hartanya. Terus yang lain juga itu nantang saja mau bahala gitu. Nggak langsung mau bahala ya. Atau mungkin mereka ngerti kalau mau bahala itu ya begitu. Harus dua pihak gitu ya. Namanya saling, Pak. Saling kok satu orang. Saling itu sama dengan bertepuk. Kalau sebelah itu jadi lucu bertepuk. Sebelah tangan itu nggak bunyi. Harus dua. Kalau sebelah tangan sebelahnya rebana bunyi. Jadi begitu ya. Sudahlah ya. Kita tidak perlu terlalu serius-serius masalah ini. Pokoknya jangan melaknat-laknat siapapun lah. Jangan melaknat-laknat. Sesama orang muslim itu nggak boleh melaknat-laknat. Kalau mau sumpah serapah juga, ya jangan seorang diri. Harus ada lawannya gitu. Mau bahala itu jangan seorang diri. Harus ada lawannya. Setidaknya biar standar dengan aturan main. Jangan apa-apa tidak standar dengan aturan main, nanti repot. Tapi kalau masih takut mati sebaiknya jangan. Setidaknya takut pas kebetulan ajalnya tiba, lah habis kamu. Akan dijadikan sebagai daftar korban kualatnya kiamat nanti. Tapi kalau kualat itu, ya makanya benar kata saya, kalau kualat itu mungkin sesuai kadarnya. Kalau sampai ke melaknat mati. Kalau cuma ngutuk-ngutuk, bukan ngutuk-ngutuk, ya kalau cuma ngeledek atau mengecam, mungkin tidak sampai mati. Batuk-batuk mungkin gitu ya, gatal-gatal atau apa ya. Semua orang itu boleh-boleh aja bicara apapun. Sesuai dengan ilmu, nah kan gak ada ilmunya. Sesuai dengan akal pikiran, ya kan gak dipakai. Ya jadi mau ngapain lagi? Ya sesuai dengan keinginannya saja gitu. Sesuai dengan keinginan yang mau bicara gitu. Jadi jangan kamu nyuruh-nyuruh saya mau bahala ya. Karena sudah ada yang mau bahala itu sudah banyak. Jangan juga nyuruh-nyuruh saya melaknat untuk ngetes mati atau tidak. Karena saya itu mau mati mau tidak, saya nggak suka melaknat orang. Kamu boleh cari konten saya, satu pun saya tidak pernah melaknat orang. Kalau meledek iya, ngerosting iya, tapi melaknat enggak. Jadi aman kayaknya ya. Jadi alhamdulillah saya masih sehat walafiat. Ya karena mungkin tidak pernah melaknat dan tidak mau bahala mungkin ya. Allahu a'lam. Siapa yang tahu kan? Kadang-kadang orang-orang itu kepada apa-apa yang tidak tahu itu menjadi paling tahu gitu. Jadi apa-apa yang ihtimal yang tidak jelas itu malah ada kelompok yang sesuatu yang sangat tidak jelas tapi digas sebagai sebuah kepastian. Dan itu aman. Kenapa? Karena mau dibantahnya pun nanti misalnya itu mati karena mau bahala. Apa buktinya? Ya sekarang kalau kita bilang mati bukan karena mau bahala, apa juga buktinya? Nah, repot kan? Itu mati karena melaknat. Apa buktinya? Yaitu setelah melaknat mati. Oh gitu. Tapi saya kira enggak karena itu. Apa buktinya? Nah dia sebelum mati ngerokok dulu atau mandi dulu. Jangan-jangan karena merokok matinya. Jadi kan akhirnya kan berdebat Pak. Ya sudahlah. Kita doakan saja siapapun yang sudah meninggal semoga husnul khotimah. Dari kelompok manapun. Semoga kiamat juga husnul khotimah. Siapapun kita doakan husnul khotimah. Kita juga semoga husnul khotimah. Apa-apa yang diperdebatkan itu, apa-apa yang diheboh-hebohkan itu, semoga tidak menjadi jalan kita menjadi su'ul khotimah. Ya, gitu saja ya kawan-kawan ya. Allahumma hadina ada sabil.